Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi PIAUD kelas 1A. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karomah Kiai Haji Ahmad Mujakisah. Kiai Haji Ahmad Mujakisah, pendiri dan pengasuh Ponpes Al-Qadiri, lahir pada 8 September 1948 di Kedawung, Jember, dari pasangan Kiai Haji Ahmad Saha dan Hajah Siti Fatimatuz Zahra. Sejak kecil ia memang sudah terbiasa melakukan riyadah, tirakat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan berpuasa dan tidak tidur. Apabila manusia taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendekat kepadanya, sebab yang terjadi di dunia adalah atas kehendaknya. Kita manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan, katanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah bersama kehendak hambanya, tambahnya. Bagaimana cerita kisah-kisah karomah Kiai Haji Ahmad Mujakisah? Dalam kesehariannya, kehidupan Kiai Ahmad Mujakisah sangat bersahaja. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya dalam situasi apapun. Sebagai pengamat ajaran tarekat Qadiriyah, Kiai Haji Mujakisah mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya beberapa kali ia membantu orang atau melawan kebatilan yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Kisah-kisah karomah yang meliputi Kiai Mujakisah. Yang pertama, truk kehabisan solar. Suatu malam jamaah manakib dari Situbondo terganggu perjalanannya. Truknya mogok kehabisan solar. Kebetulan Kiai Mujakisah melewati jalan itu. Dia menghampiri sopir truk sambil memberikan sebotol air. Kiai menyuruh supir truk menuangkan air ke dalam tangki solar. Meski dengan perasaan masgul, supir truk melakukan perintah Kiai. Ajaib, mesin hidup kembali dengan bahan bakar air. Perjalanan pun dilanjutkan. 2. Menghentikan mobil dari jarak jauh. Pernah juga terjadi saat Kiai Mujakisah makan bersama keluarga. Tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya, Nasihin, persis di sebelah kiri dekat ruang makan. Saat itu Nasihin mengendarai mobil dan nyaris serempetan dan melaju ke arah tembok pagar rumah. Kiai Mujakisah saat itu sedang makan siang. Terkejut melihat bayangan seperti melihat televisi itu. Refleks tangan kirinya bergerak menghentikan mobil Nasihin agar jangan menabrak tembok tadi. Sore harinya, Kiai Mujakisah kedatangan tamu yang mengabarkan mobil Nasihin nyaris menabrak tembok pembatas jalan. Tapi beruntung selamat. Mendengar cerita itu, Kiai Mujakisah terkejut. Ceritanya persis sama dengan yang dilihatnya saat makan siang. Di lain waktu, Kiai Mujakisah sedang naik mobil menuju suatu desa untuk mengisi pengajian. Antara sadar dan tidak, atap mobil terbuka hingga ia bisa melihat langit malam. Kemudian ada makhluk seperti manusia tetapi bertubuh tinggi besar. Kemudian terdengar suara, siapa ahli terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan selamat. Suara itu sangat jelas terdengar, tapi Kiai tidak paham maksud perkataan itu. Bisa jadi orang yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas akan selamat, atau orang-orang berjiwa ikhlas muslim yang akan selamat. Tiga, bayi mati hidup kembali. Suatu kejadian aneh juga terjadi tahun 2004 di desa Besuki, Kabupaten Situbondo. Ketika itu, seorang wanita jamaah manakib melahirkan, namun malang tak dapat ditolak. Bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat kenyataan itu, keluarga sepakat
untuk tidak memberitahukan kepada ibu yang malang itu. Mereka khawatir ibunya akan syok dan malah dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Rupanya sang ibu melihat sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya dia bertanya seputar anak yang baru dilahirkan itu. Karena keluarga sudah sepakat untuk tidak memberitahukannya, maka dibiarkannya ibu itu menangis. Sementara itu segala macam keperluan pemakaman disiapkan. Jenazah sudah dimandikan dan segera dikafani. Tetapi ibu terus menerus menangis. Dia sudah merasakan anaknya meninggal. Itulah sebabnya dia memohon dapat melihat jenazah anaknya meski hanya sebentar. "Mana anakku? Saya mau gendong sebentar saja. Saya mau lihat wajahnya," kata ibu itu sambil menangis. Pihak keluarga merasa iba, lalu jasad bayi itu pun dibawa kepada ibunya serta merta sang ibu mendekap jasad anaknya. Sambil menangis, sang ibu berkata, "Ya Allah, andaikan saja Engkau memberikan kehidupan kepada anak ini, saya akan mengajaknya mengikuti zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani." Subhanallah, tiba-tiba saja mayit itu bergerak dan menangis. Seketika para pelayat yang memenuhi rumah bertakbir memuji kebesaran Tuhan. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 4 tahun dan dalam keadaan sehat. 4. Bekas air wudhu jadi sumber mata air. Masih di Situbondo, tepatnya di desa Jemberan. Di desa itu tidak ada sumber air. Untuk mendapatkan air, penduduk biasanya mengambil terlebih dahulu ke sumber mata air yang berjarak 2 km. Suatu ketika, Kiai Muzaki hendak mengisi pengajian di desa tersebut. Saat hendak mengambil air wudhu, dia tidak mendapatkannya. Kebetulan pula tuan rumah sedang tidak ada persediaan air. Kiai lalu meminta diambilkan air dalam kendi berisi sekitar 1 liter. Dengan air kendi tersebut, Kiai menggunakannya untuk berwudhu. Beberapa waktu kemudian, tumpahan air bekas wudhu itu menjadi mata air. Kemudian penduduk setempat menggalinya untuk dibuatkan sebuah sumur. Sumur itu diberi nama Sumur Barokah. 5. Sapi mati hidup kembali. Pernah juga terjadi seorang petani yang bersedih karena sapi miliknya mati, padahal petani tersebut merawat hewan itu sejak kecil dan hanya hewan peliharaan itulah yang dimilikinya. Maklumlah dia hanya seorang petani miskin. Petani itu biasa mengikuti zikir manaqib bersama anak dan istrinya. Saat itu kebetulan istrinya masih menyimpan sebotol air barokah, maka dengan perasaan penuh keyakinan petani itu menyiram air barokah ke bangkai sapi. Sebagian ada juga yang dituangkan ke dalam mulut hewan naas itu. Atas kekuasaan Allah yang Maha Besar, sapi itu hidup kembali. 6. Menghentikan rombongan penjahat. Senin malam 17 Mei 1999, ketika Kiai Haji Muzaki dan rombongan dihadang sekitar 30 orang bersenjata tajam dalam perjalanan menghadiri pengajian ke desa Cerme, Probolinggo. Dengan tenang ia membuka sorban dan diletakkan di kaca depan. Subhanallah, para penghadang itu tak bergerak sama sekali. Yang ketujuh, sembuh dari kebutaan. Dalam pengajian di desa Tegal Cuat, Sumber Bulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Selasa 22 Juli 2003, Kiai Haji Muzaki menyembuhkan seorang lelaki bernama Bawasen, 41 yang menderita buta selama 11 tahun. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ia berkata, ia berdoa aneh. Saat itu juga Bawasen merasa kepanasan karena matanya seperti terbakar. Ia berteriak-teriak. Alhamdulillah, saat itu juga ia bisa melihat kembali. Yang kedelapan, sembuh dari lumpuh. Berkat karomah pula, Kiai Haji Muzaki mampu menyembuhkan seorang lelaki yang lumpuh ketika ia diundang dalam sebuah pengajian di Desa Karangan, Kecamatan Panti, Jember pada 10 Oktober 2003. Ketika itulah Taufik Mustafa, kerabat Kiai yang sudah bertahun-tahun lumpuh, mendadak dapat berjalan. Mula-mula ia hanya ingin bertemu dan berjabat dengan Kiai. Ia mencoba mendekat, tapi tak bisa berjalan. Bahkan jauh
bahkan jatuh terguling. Ia hanya sempat menyentuh ujung jubah Kiai Mujaki, tapi beberapa saat setelah ia dapat berjalan, sebagai pengamat ajaran tarekat Qadariyah, Kiai Haji Mujaki mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya, beberapa kali ia membantu orang atau melawan kebatilan yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Beberapa kejadian supranatural yang pernah terjadi. Dari kisah-kisah yang meliputi Kiai Mujaki tersebut, di antaranya 1. Truk kehabisan solar, 2. Menghentikan mobil dari jarak jauh, 3. Bayi mati hidup kembali, 4. Bekas air wudhu jadi sumber mata air, 5. Sapi mati hidup kembali, 6. Menghentikan rombongan penjahat, 7. Sembuh dari kebutaan, 8. Sembuh dari lumpuh. Demikianlah sedikit cerita tentang kisah-kisah karomah Kiai Haji Mujaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.